Air itu adalah segala-galanya. No water, no life. Tanpa air tidak ada kehidupan. Kalau ada yang merasa Indonesia berlimpah air, itu sebagian benar, sebagian tidak benar pendapat itu. Mungkin jumlahnya banyak, tapi mungkin juga tidak merata. Ada daerah yang penduduknya sedikit, airnya banyak, tentu merasa melimpah. Tapi di kota-kota besar yang padat penduduk termasuk Jakarta ini, tentu benar-benar harus kita perhatikan apakah air bersih itu mencukupi untuk kita semuanya. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Pagi hari ini, Kamis 7 Mei 2026, saya berkesempatan untuk mengikuti acara Bakti Sungai Nusantara. Acara ini dilakukan di 3 lokasi. Ini adalah lokasi pertama, yakni di PHB Induk Kramat Jati, Kecamatan Cililitan, Jakarta Timur, atau dikenal dengan sebutan Kali Item. Kenapa lokasi ini yang pertama dipilih? Sebab lokasi ini merupakan pertemuan antara aliran Kali Baru menuju ke Sungai Ciliwung, di mana saat hujan ekstrim, wilayah kiri dan kanan PHB Induk ini terdampak banjir seperti yang Anda saksikan ini. Alasan yang kedua, PHB Induk Kramat Jati ini menjadi penyumbang sampah ke Sungai Ciliwung. Nggak percaya? Nih lihat buktinya Sobat Jelajah Jakarta. Untung PHB Induk ini sudah ada pintu air seperti ini. Kalau enggak, sampah-sampah dari PHB Kali Induk ini pasti masuk ke Sungai Ciliwung. Nah, dalam rangka Bakti Sungai Nusantara ini, siswa-siswi dari beberapa sekolah ini dikerahkan untuk membantu memungut sampah-sampah di pinggir PHB Induk Kramat Jati. Tentu, selain siswa-siswi ini, ada teman-teman dari UPS Badan Air Kecamatan Kramat Jati ini yang memang setiap hari bekerja keras untuk membersihkan sampah-sampah di PHB Induk Kramat Jati ini. Sobat Jelajah Jakarta, dalam acara Bakti Sungai Nusantara ini hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY ini. Saat berada di lokasi pertama ini, AHY ditemani oleh founder Indonesia Water Warrior, yakni Neil Andika. Sobat Jelajah Jakarta, setelah memberi semangat siswa-siswi yang memungut sampah di pinggir PHB Induk Kramat Jati, AHY kemudian berjalan menuju ke lokasi kedua di acara Bakti Sungai Nusantara, yakni di Dermaga Eko Eduwisata Sungai Ciliwung. Saat berjalan menuju ke lokasi kedua, AHY ditemani oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, yakni Ibu Diana Kusumastuti. Sobat Jelajah Jakarta, inilah lokasi kedua, yakni Dermaga Eko Eduwisata yang berada di bawah flyover Kalibata. Di lokasi ini, AHY dan beberapa pejabat dari Kementerian PU, TNI, dan juga jurnalis akan melakukan giat susur sungai dari Kalibata, Jakarta Selatan menuju ke inlet Sungai Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta Timur. Namun sebelum melakukan susur sungai, AHY terlebih dahulu mendengarkan presentasi dari Kementerian PU mengenai apa yang sudah dilakukan Kementerian dan juga Pemprov DKI Jakarta pada Sungai Ciliwung yang akan disusuri ini. Jadi di nomor 1 dan nomor 2 ini yang rencana kami lakukan sepanjang 3,29 yaitu di Pengadekan, Kebun Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang Raja Jati. Sobat Jelajah Jakarta, tiba saatnya AHY dan rombongan melakukan susur Sungai Ciliwung.
Sambil menyusuri Sungai Ciliwung ini, mari kita dengarkan sambutan AHY di acara Bakti Sungai Nusantara ini ya. Air itu adalah segala-galanya. No water, no life. Tanpa air tidak ada kehidupan. Ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto mencanangkan Indonesia harus swasembada pangan, harus memiliki ketahanan energi yang berkelanjutan, itu semua membutuhkan air yang memadai. Tanpa air tidak mungkin kita bisa mewujudkan swasembada pangan. Tanpa air tidak mungkin kita bisa menghadirkan ketahanan energi yang berkelanjutan. Tanpa air kita sulit untuk memenuhi kebutuhan industri dan hilirisasi. Tanpa air kesehatan kita pasti akan terganggu. Jumlah air harus kita jaga supaya mencukupi 280 juta masyarakat Indonesia. Kalau ada yang merasa Indonesia berlimpah air, itu sebagian benar, sebagian tidak benar pendapat itu. Mungkin jumlahnya banyak, tapi mungkin juga tidak merata. Ada daerah yang penduduknya sedikit, airnya banyak, tentu merasa melimpah. Tapi di kota-kota besar yang padat penduduk termasuk Jakarta ini, tentu benar-benar harus kita perhatikan apakah air bersih itu mencukupi untuk kita semuanya. Di Jawa juga begitu, di mana merupakan pulau yang paling padat. Air harus cukup dan air harus baik kualitasnya. Karena jumlah saja tidak cukup. Kita bicara kuantitas tapi juga kualitasnya. Tadi dijelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pembangunan dan revitalisasi termasuk normalisasi sungai kurang lebih 33 km yang sudah dilakukan 17 km, 52%-nya, sisanya 16 km. Termasuk tadi kita menyusuri menggunakan perahu karet dari Rawa Jati ke Bidara Cina kurang lebih 5 km, ada 2,3 km di mana itu merupakan titik-titik yang paling mungkin terjadi banjir setiap saat. Ini harus kita segera lakukan normalisasi, pembangunan tanggul kurang lebih tingginya 4 hingga 5 meter. Banyak kota maju modern di dunia itu nggak punya sungai, sampai akhirnya bikin sungai buatan. Untuk apa? Untuk supaya kotanya indah katanya, agar lebih menarik, agar bisa digunakan sebagai sarana transportasi, agar bisa digunakan untuk entertainment maupun sports, kano, macam-macam water sports. Kita sudah dikaruniai Ciliwung, Cisadane, dan banyak lagi sungai di Indonesia. Mari kita jaga. Mari kita jaga. Mari kita pastikan dalam kondisi yang bersih dan juga bisa terus menghadirkan kebaikan. Sobat Jelajah Jakarta, menutup acara Bakti Sungai Nusantara ini ada talk show yang menghadirkan 3 narasumber, yakni Pak Rahmat Kaimuddin selaku Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, lalu ada Ibu Leiselote Hedrick selaku Direktur dan Co-founder Nazafa Water Filter, serta Bang Usman Firdaus selaku pendiri Komunitas Masyarakat Peduli Ciliwung atau MATPECI. Masyarakat Peduli Ciliwung atau yang saya singkat MATPECI itu memang kita dedikasikan, kita dirikan sebagai sebuah kultur. Kita angkat dari kultur, khususnya masyarakat Betawi, karena Jakarta ini kan identik dengan masyarakat Betawi. Dari situ kita ajak masyarakat bagaimana mencintai kulturnya, salah satunya adalah mencintai sungai. Karena sungai adalah bagian daripada budaya. Peradaban masyarakat awal-awal dulu di sungai dan di sumber-sumber air yang lain. Nah, MATPECI ini berdiri 6 Juni 2006. Jadi kalau sekarang udah 26 tahun. Kalau masalah sampah setiap hari kita temukan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana merubah mindset masyarakat. Kita angkat kepedulian masyarakat. Yuk, kita mulai tidak membuang sampah ke sungai, kita mulai membersihkan sungai. Kemudian bagian-bagian tertentu kita tanami pohon, kita bersihkan setiap hari. Sampai pada akhirnya dari 2006 ke 2014
ada apresiasi dari pemerintah Provinsi DKI yang membentuk pasukan oranye dengan melibatkan Mat Peci sebagai tim teknis di lapangan. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana diungkapkan oleh AHY dalam sambutannya tadi, bahwa Indonesia tuh harusnya bersyukur sudah punya sungai secara alami. Sementara ada negara loh yang tidak punya sungai dan membuat sungai buatan. Nah, oleh karena itulah kita selaku warga negara Indonesia, terutama orang-orang Jakarta, perlu merawat sungai dengan baik nih. Caranya salah satunya jangan pernah buang sampah ke sungai. Karena sungai bukan tempat untuk buang sampah. Anda setuju? Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Sungai Ciliwung bersama Pak Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.